Memasuki masa tenang, KPU Kabupaten Purworejo menurunkan alat peraga kampanye seluruh pasangan calon atau paslon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo 2020 hari Minggu tanggal 6 Desember 2020. Anggota KPU Purworejo Divisi Penghitungan Suara Akmaliyah menegaskan, pembersihan APK di masa tenang ini menjadi domain KPU. Berdasarkan PKPU Pasal 11 Tahun 2020, KPU berkoordinasi dengan Pemda dan Bawaslu menertibkan APK sebelum hari H pemungutan suara atau tanggal 9 Desember 2020. Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Purworejo, Nur Kholik menyatakan, selama masa tenang, pihaknya juga mengimbau tidak ada lagi kegiatan kampanye dalam bentuk apapun, khususnya pemasangan APK. Terkait kampanye di luar jadwal, semua paslon juga dihimbau untuk mengindahkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 187 Ayat 1, di mana seluruh tim kampanye paslon, relawan, dan masyarakat umum tanpa terkecuali dilarang melakukan kegiatan kampanye dalam bentuk apapun di masa tenang, termasuk kampanye di media sosial yang cukup sulit untuk dikendalikan. Bisa dijelaskan untuk pembersihan APK ini sebetulnya domainnya siapa? Untuk pembersihan di masa tenang itu memang leading sektornya ada di KPU. Karena di PKPU 11 tahun 2020 pasal 31 di situ dijelaskan pada hari tenang KPU berkoordinasi ya dengan pemerintah daerah dan Bawaslu untuk menertibkan APK 3 hari sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara. Kemarin kita juga sudah bersurat kepada pasangan calon untuk yang pertama untuk menonaktifkan akun medsos yang resmi dilaporkan ke KPU kemarin yang digunakan untuk kampanye. Kemudian yang kedua untuk menertibkan sendiri alat peraga kampanyenya. Nah, namun karena tanggal 6 di masa tenang ini masih ada beberapa APK yang belum ditertibkan, maka kita serentak menertibkan tidak hanya yang di Kabupaten, KPU, Bawaslu, Satpol PP dibantu Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan, tapi juga serentak dilakukan oleh PPK Panwaskam dan Kecamatan, juga oleh PPS, PKD dan Pemerintahan Desa. Yang dimasuk APK apa sih, Bu? Ya, alat peraga kampanye, tapi di sini kan mestinya memang umbul-umbul spanduk sama baliho, kemudian ada yang di billboard itu, tapi juga yang kecil-kecil itu yang itu semua memuat berkaitan dengan pasangan calon itu kita tertibkan. Berapa hari, Bu, mau terus berapa tim? Kalau hari ini selesai bersih kita selesaikan, tapi kalau tidak kita lanjutkan besok. Jadi dibagi 3 tim ya, tim ini yang pertama, kedua sama ketiga. Yang pertama ke barat, yang kedua ke selatan, yang ketiga itu arah ke kota, kemudian sama ke utara. Utara. Siap, berarti sampai desa-desa semua ini dibersihkan ya, Bu? Iya, serentak kita membersihkan hari ini. Oke, terima kasih. Memang hari ini kan masuki hari tenang sesuai dengan PKPU 11 tahun 2020. Itu yang membersihkan itu adalah KPU beserta jajarannya. Jadi KPU beserta jajarannya koordinasi dengan institusi terkait termasuk Bawaslu, Satpol PP, Perhubungan, kemudian Dinas Lingkungan Hidup. Nah, kami dari Bawaslu ini memastikan bahwa teman-teman KPU itu betul-betul menyelenggarakan kegiatan pembersihan tersebut agar bagaimana memasuki masa tenang ini betul-betul tenang. Tidak ada lagi kegiatan kampanye dalam hal ini pemasangan alat peraga. Selain dari tim kabupaten, hari ini serempak dilakukan di 16 kecamatan yang melibatkan PPK, Panwas kecamatan, termasuk juga di tingkat desa. Harapannya ya hari tenang ini pada hari Minggu tanggal 6 Desember ini seluruh alat peraga kampanye bisa diturunkan. Kalau ada kebiasaan tim sukses biasanya masang tapi nggak mau nyopot, itu gimana? Nah, ini yang saya kira menjadi bagian dari evaluasi penyelenggaraan pemilu ke depan, bahwa kegiatan kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga mestinya juga ada sanksi bagi tim kampanye yang tidak mencopot.
saya kira menjadi bagian dari proses evaluasi ke depan. Pelanggaran apa ini? Administratif, memang administratif, tapi ikhtiar penyelenggara dalam rangka menciptakan hari tenang yang betul-betul tenang ini kan memang harus dibersihkan. Meskipun ini administratif ya. Tambahan sedikit bahwa selama hari tenang ini kegiatan kampanye dalam bentuk apapun tidak diperkenankan. Karena nanti akan terjerat ketentuan kampanye di luar jadwal. Di pasal 187 ayat 1 ada ketentuan pidananya. Maka sebenarnya kami dari Bawaslu mengimbau kepada seluruh tim kampanye, pasangan calon, relawan, termasuk masyarakat umum agar tidak melakukan kegiatan kampanye dalam bentuk apapun, termasuk yang paling rawan adalah kampanye di media sosial itu yang memang sulit dikendalikan bagi kami. Nah kalau kemudian itu terjadi ya tentu akan kami mengambil tindakan.